Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Pertama-tama, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Grace Monica Purwanirut, NIM P07134120009 kelas 2A dari program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama, pengertian komunikasi dan pengertian komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, fungsi komunikasi organisasi. Yang ketiga, bentuk komunikasi organisasi. Kemudian yang keempat, jenis komunikasi organisasi. Yang kelima, hambatan komunikasi organisasi. Sebelum kita membahas mengenai pengertian komunikasi dalam organisasi, ada baiknya kita mengingat kembali mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan pertukaran pesan antara pengirim dengan penerima pesan untuk merubah perilaku individu. Pengirim pesan dapat berupa seorang individu, kelompok, atau organisasi. Begitu juga halnya dengan penerima pesan dapat berupa seorang anggota organisasi, seorang kepala bagian, pimpinan, kelompok orang dalam organisasi, atau secara keseluruhan. Selanjutnya, pengertian komunikasi dalam organisasi. Menurut Wiryanto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi ada 4. Yang pertama, fungsi informatif. Maksud dari fungsi informatif di sini, organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Kemudian yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif yaitu fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Kemudian ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Hal ini dikarenakan asumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian ada fungsi integratif. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pengerjaannya dengan baik. Selanjutnya ada bentuk komunikasi organisasi. Bentuk komunikasi organisasi ada 2. Yang pertama komunikasi internal, yang kedua ada komunikasi eksternal. Untuk komunikasi internal merupakan komunikasi yang berlangsung dalam unit-unit, individu-individu atau anggota dalam internal suatu organisasi. Komunikasi internal dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Komunikasi personal. Komunikasi personal merupakan komunikasi yang terjadi di antara individu dengan individu anggota organisasi. Dalam komunikasi personal ini terdapat 2 macam, yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia. Yang selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan suatu kelompok tertentu atau antar kelompok secara tatap muka dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak dan komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Jenis komunikasi organisasi. Jenis komunikasi organisasi ada
4. Yang pertama, jenis komunikasi atasan ke bawahan atau downward communication. Adapun maksud dari komunikasi atasan ke bawahan ini merupakan alur komunikasi yang mengalir dari individu tingkat hierarki atas kepada individu yang berada pada tingkat hierarki bawah. Dapat diartikan pula bentuk komunikasi ke bawah yang paling umum adalah instruksi kerja. Selain itu, ada pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kedua, ada komunikasi bawahan ke atasan atau upward communication. Maksud dari komunikasi bawahan ke atas ini merupakan arah dan alur komunikasi yang membawa informasi dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam suatu organisasi. Fungsi komunikasi ini sebagai penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya ataupun tentang pekerjaannya. Kemudian ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang memiliki banyak fungsi dalam organisasi. Fungsi arus komunikasi horizontal ini adalah untuk memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan upaya membina hubungan melalui kegiatan bersama. Setelah itu terdapat komunikasi lintas saluran. Komunikasi lintas saluran atau interline communication yaitu tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Spesialis staff biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini karena biasanya bertanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi dengan menggunakan komunikasi lintas saluran. Yang pertama, setiap pegawai yang ingin berkomunikasi lintas saluran harus meminta izin terlebih dahulu dari atasannya langsung. Yang kedua, setiap pegawai yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran harus memberitahukan hasil komunikasinya kepada atasannya. Adapun hambatan dalam komunikasi organisasi, yang pertama ada hambatan teknis. Hambatan teknis adalah jenis hambatan yang terjadi karena media yang digunakan dalam berkomunikasi. Adapun gangguan yang terjadi pada media komunikasi semisal radio, jaringan telepon, dan alat komunikasi lain. Hambatan teknis dalam komunikasi dapat berupa tidak ada prosedur kerja ataupun rencana kerja yang jelas, tidak adanya penjelasan atau informasi yang jelas, kemampuan membaca yang kurang baik, media yang dipilih tidak tepat. Dalam komunikasi organisasi sangat penting untuk memilih media yang tepat, yang dapat dipergunakan secara masif oleh anggota dalam organisasi. Kemudian ada hambatan semantik. Hambatan di sini adalah hambatan yang terjadi akibat proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Kemudian ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini timbul dari faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi itu sendiri. Hambatan ini timbul karena berbagai faktor manusiawi seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan seseorang. Kemudian ada hambatan sosio-antropsikologis. Hambatan jenis ini adalah hambatan yang terjadi pada sisi komunikan atau penerima informasi. Komunikator harus benar-benar mengerti dan paham dengan situasi atau kondisi saat komunikasi berlangsung. Dan yang kelima ada hambatan ekologis. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi kelancaran dari proses komunikasi organisasi. Contoh dari hambatan ekologis ini antara lain lingkungan yang ramai atau bising, banyaknya orang yang berlalu lalang, suara petir atau hujan, suara kendaraan yang lewat, dan banyak lainnya. Maka dari itu, bila akan melakukan komunikasi, baik via telepon, seperti mengadakan conference call, juga harus dipilih ruangan yang bebas dari lingkungan yang bising. Dengan ini, proses komunikasi organisasi bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi Santi Om. Terima kasih.